Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wikon Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang email notification dari VBox Wikon. Nah, pertama-tama di sini saya sudah membuat address testing yang fungsinya nanti akan memberikan status dan mengirimkan ke email kita yang menandakan bahwa address tes ini sedang hidup atau mati. Nah, di sini saya sudah setting tes ini sebagai alarm. Jadi ketika dia on, maka VBox-nya akan mengirim alarm notification ke email kita. Nah, untuk settingan emailnya kita bisa klik di service ini, kita pilih yang email. Oke. Di sini ada 3 bagian yang harus disetting. Yang pertama ada recipients, ada SMTP settings, ada sending settings. Nah, untuk recipients-nya kita bisa isikan saja di sini. Kita klik new, kita pilih namanya siapa, misalkan mekanik. Terus emailnya apa? Nah, email dari si mekanik tersebut kita isikan, lalu kita oke. Di sini saya sudah membuat di email saya. Yang selanjutnya kita perlu setting SMTP. Nah, ini untuk sendernya siapa. Ini misalkan nama saya Dimas. Emailnya apa, yang email yang saya pakai, password, SMTP sama portnya. Nah, untuk SMTP sama portnya kita bisa lihat di XWiki dari Wikon. Nah, di sini sudah ada tutorialnya untuk status push atau email notification. Nah, ini pertama ada recipients, lalu kita setting akun kita atau alamat email kita supaya si VBox dapat mengirimkan pesan ke email kita. Nah, ini untuk SMTP nya, karena kita menggunakan Gmail maka kita pakai yang smtp.gmail.com. Nah, untuk portnya kita bisa pilih, misalkan secret key-nya kita select no, maka kita harus pilih isi portnya 25. Nah, karena di sini saya menggunakan SSL, maka portnya saya isi 465. Nah, seperti ini. Untuk passwordnya bagaimana? Ini bukan password email kita ya, teman-teman. Jadi kita harus setting dulu di sini. Yang pertama kita harus setting Gmail kita supaya VBox dapat mengirim pesan ke Gmail ya. Kita pilih lihat semua setelan di sini. Nah, kita pilih yang penerusan dan POP atau IMAP. Nah, kita aktifkan saja di sini. Untuk POP-nya dan juga IMAP-nya kita deaktifkan. Setelah itu kita simpan. Oke, itu untuk settingan Gmail-nya. Kita lanjut ke settingan akunnya. Di sini kita pilih saja akun Gmail kita. Kita pilih kelola akun. Nah, kita pilih keamanan di sini. Pastikan Gmail yang teman-teman pakai itu sudah terverifikasi 2 langkah. Nah, kita klik yang verifikasi 2 langkah. Oke, kita masukkan sandi di sini. Kita login. Nah, kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kita pilih yang sandi aplikasi. Sandi aplikasi. Nah, di sini kita pilih aplikasinya email. Untuk perangkatnya kita bisa pilih lainnya. Nah, kita masukkan saja di sini VBox misalkan ya.
atau apapun terserah sesuai keinginan. Lalu kita buat. Nah, di sini akan muncul sandi yang akan kita copy dan kita isikan di form password tadi ya teman-teman. Jadi passwordnya kita dapatkan dari sandi aplikasi yang telah kita buat tadi. Oke, setelah itu jangan lupa di save. Nah, kita bisa tes email kita. Apakah settingan SMTP kita sudah berhasil atau belum? Nah, kita klik tes. Kalau sudah berhasil di sini tulisannya configured. Nah, kita cek email kita. Nah, ini ada email dari SMTP. Oke, maka settingan SMTP kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita setting sending settingsnya ya. Kita untuk triggernya kita bisa pilih mau trigger atau interval. Nah, kalau trigger ketika dia on, dia akan memberikan pesan pada email kita. Kalau kita pilih interval, maka dia akan mengirim pesan selama kurun waktu yang kita tentukan di sini. Nah, saya coba pilih trigger di sini. Kita pilih monitoring text-nya. Nah, ini adalah alamat yang sudah saya buat tadi. Jadi ketika dia on atau off, kita dapat memilih di sini. Dia akan mengirimkan pesan atau notifikasi ke email kita ketika apa? Ketika dia on, ketika dia off, atau on off, semuanya dapat terkirim. Nah, di sini saya mencontohkan yang all. Jadi ketika dia on atau alarm, dia akan mengirim pesan, dan ketika dia mati, dia juga akan mengirim pesan ke email saya nanti. Kita klik OK. Nah, untuk email modenya kita bisa pilih, kita bisa gunakan yang custom dengan isi pesan yang kita buat sendiri atau menggunakan default. Nah, ini saya contohkan yang default di sini. Untuk resipiennya kita pilih select yang kita setting tadi. Lalu kita OK. Nah, kalau menggunakan default, maka format emailnya nanti seperti ini. VBox, alarm name-nya apa, levelnya apa, value-nya berapa. Nah, kalau menggunakan custom ya kita isi sendiri pesan yang terkirim ke email kita nanti. Nah, ini jangan lupa di save setelah di setting. Ini juga kita bisa menambah konfigurasinya. Di sini ada configuration 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk maksimum tag-nya ini hanya sampai 10 tag ya teman-teman, 10 alarm point. Jadi misalkan mau tambah ya kita tambah configuration tadi. Oke, setelah sudah kita coba tes. Kita klik VBox-nya. Nah, saya coba hidupkan alarmnya. Nah, di sini kita coba cek Gmail kita. Nah, ini sudah terkirim. Ada email masuk. Device VBox TK3. Nah, alarm name-nya tes. Alarm level general alarm. Value-nya 1, dia on. Trigger alarm. Nah, alarm tertrigger. Ini email masuk pada saat alarm tertrigger ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan value ketika suhu di atas set point, maka dia juga akan mengirimkan alarm. Nah, di sini juga bisa value-nya berapa, misalkan 100 derajat atau 90 gitu. Nanti akan masuk di sini. Nah, coba kita matikan alarmnya.
karena saya pilihnya yang all tadi. Jadi ketika dia hidup atau mati, dia akan mengirimkan pesan ke email saya. Refresh. Nah, di sini general alarm value-nya 0. Restore alarm, alarm restore ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah berhasil untuk email notification-nya seperti itu. Nah, yang untuk status push-nya bagaimana? Nah, kita pilih yang configuration. Nah, yang video kemarin saya jelaskan di sini. Nah, untuk email notification-nya kita pilih siapa yang menerima email dari status push tersebut. Nah, misalkan di sini engineering. Gunanya buat apa? Jadi status push ini berguna untuk memberikan pesan atau indikasi bahwa VBox tersebut dalam keadaan offline atau online ya teman-teman. Jadi nanti akan mengirimkan pesan ketika VBox tersebut dalam keadaan offline ataupun online. Nah, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.